Hari ini 6 September 2024, saya balik pembahasan dengan gold. Teman-teman bisa perhatikan, saya ubah H1 menjadi daily, tapi kita ke Saxo terlebih dahulu. Ya, pertama yang kita harus tahu adalah data-data yang rilis kemarin ya. Teman-teman ketahui sendiri data yang rilis kemarin. Untuk employment, itu ADP non-farm employment negatif, initial jobless claim-nya positif, tapi untuk seluruh purchasing manager index itu dia mostly positif ya. S&P Global Composite PMI positif, S&P Global Services PMI-nya positif, ISM non-manufacturing positif, manufacturing PMI, manufacturing prices juga positif. Dan ini yang ngedorong pergerakan yang lumayan signifikan kemarin. Jadi dia hajar atas, dia hajar bawah ya. Jadi kencang naik dan kencang turunnya. Mungkin kita akan memperhatikan lagi perbedaan pergerakannya nanti di malam hari ini. Ya, average hourly earnings akan rilis. Dan sebelum kita jauh-jauh ngomong nanti malam, kita ngomongin dulu yang terjadi sekarang. Teman-teman perhatikan di sini bullish momentum. Ini 2 hari kemarin, ya hari Selasa dan hari Rabu, di mana saya bilang, teman-teman bisa tonton video-video saya bilang dia sudah grab the liquidity ya, taking the liquidity, drop ngambil di 2470-an, drop ngambil di 2470-an untuk keep going up and going up and going up. Sekarang bensinnya sudah penuh, menurut saya dia ada potensial untuk nge-retest area-area di atasnya. Kita ngomongin dari previous daily high, di sini previous daily high-nya 2523 ya, teman-teman tahu sendiri. 2523 ini adalah previous daily high yang dibentuk oleh XAUSD. Sekarang itu harga ada di 2517.5 ya, 2518 lah saya bulatin ya. 2523 ini akan menjadi salah satu area yang akan di-retest kembali. Now, kalau misalnya kita ubah menjadi garis, kalian akan ngeliat it's actually the same places. Ini di atas 2524, di bawah sini ada di 2521. Jadi ini supply zone major, saya bisa bilang supply zone major sampai ke 2526 sebenarnya. Tapi ini daily ya. Jadi 2524 sampai 2521. Around that 2524 2521 ini akan menjadi area sell yang paling oke. Dan kalau semisal nanti NFP-nya memang mendukung atau bahkan nanti ada seller yang momentum seller yang kuat, ini akan menjadi penurunan yang luar biasa ya. In my honest opinion, akan menurun yang luar biasa. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini kan kita tarik seperti ini ya. Drop, dia retest, sekali lagi dia nggak berhasil breakout, maka dia akan drop kembali. Jadi teman-teman perhatikan 2523, kalau seandainya 2523 break bagaimana ya? 2523 break, 2524 break, teman-teman akan ngeliat sendiri pergerakan gold will be strong sampai ke 2530-an untuk nge-hit kembali ke area all time high-nya. Kalau misalnya kita ngomongin previous daily low, jauh ya teman-teman juga udah lihat sendiri di sini previous daily low-nya sangat amat jauh. Dan kita nggak perlu terlalu banyak bahas. Kita tahu adalah saat ini there's a big momentum kalau misalnya dia berpotensi untuk melanjutkan bullish-nya. Itu dulu. Now we back to Oanda. Kita langsung H4. Nah di H4 bagaimana? Di H4 teman-teman lihat RSI bullish 58.77, MACD bullish dengan ada potensial retracement terlebih dahulu. Ini saya akan hapus beberapa angka. Ya teman-teman lihat di sini ya. Terus saya matikan sih. Ini ada pembentukan yang lebih tinggi, tapi kalau kita ubah jadi garis, sebenarnya dia sudah breakout on this level. Breakoutnya di mana ini? Dia breakout on this one. Ini ada di 2517, sekarang kan di 2518 ya. Jadi kalau nanti dia close di jam 12 strong above that, di atas dari 2517, big potential dia masih akan terus melanjutkan penguatannya. Begitu. Sebenarnya kalau dibilang apakah bagus buat nge-buy, tentu bagus buat nge-buy. Apalagi kalau konfirmasi dia berhasil breakout lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin nge-sell, ya ini sekali dia drop, ini dropnya bisa parah. Dropnya bisa kencang sekali, seperti drop seperti ini. Jadi sekali dia nggak berhasil breakout aja, maka dia bisa drop yang kencang banget dari 2518 nyampe ke 2490-an lagi atau bahkan 2500 lagi. Begitu ya. Nah ini kan teman-teman lihat ada liquidity, ada tails yang panjang. Ini tails pertama 2523. Ya teman-teman perhatikan sendiri. Ini tails kedua di 2520. Jadi beti-beti lah pergerakan harganya yang kemungkinan besar akan di retest. Dan ini area yang kemarin-kemarin, ingat kalau teman-teman kita pernah nge-sell, karena ini saya selalu bilang supply zone majornya dia. Jadi kalau dia nge-retest kembali ke sana, ini adalah potential sell yang baik. Jadi banyak ya sebenarnya, area sell-nya jauh lebih banyak saat ini teman-teman. Oke, area sell-nya jauh lebih banyak. Now we talk di H1, area di mana kita akan menjalankan trade yang kita laksanakan. Now, saya hapus dulu beberapa angka di sini karena disturbing. Oke, ini saya ganti. Oke, sekarang teman-teman perhatikan pembentukannya only by this day. Kalau misalnya kita ngomongin basically by this day, ini adalah Jumat
pertama kalinya dia. Ini kalau misalnya kita ngelihat garis, ini adalah low-nya ketika dia membentuk base. Ini low lanjutannya ketika dia juga membentuk base, ya kan? Di sini teman-teman bisa perhatikan, naik, drop, ketahan, naik lagi. Di sini ada gap yang kebentuk kalau misalnya kita ngomongin dari candlestick, dari garis ya, dari line chart. Sedangkan kalau misalnya dari pembentukan seperti ini, teman-teman bisa ngelihat there's a big potential area ini menjadi rebound yang bagus juga, 2506 ke bawah, 2506, 2504. Jadi menurut saya buy saya akan saya laksanakan di 2506, 2504 as long 2506-nya nggak di breakout. Lalu nanti dilanjutkan di buy lebih bawah lagi di 2490-an ini. Ya, 2494, 2495 ketika pertama kali dia breakthrough ya di level. Ketika pertama kali dia breakthrough. Ini kan dia membentuk base, lalu dia breakaway gap, lanjut kenceng naik. Ini kan yang kemarin dari siang kemarin ya. Jadi mulai dari jam 12 dia hajar terus sampai sore hari. Dia hanya going up and up and up. Ya. Jadi ada dua patokan saya 2506 ini sebagai area buy, lalu nanti hajar lagi di 2497, 2498, 2496 itu saya akan hajar buy sekali lagi. Ya, jadi buy-nya agak banyak teman-teman, tapi jauh-jauh gitu loh dibandingkan sama harga sekarang. Kalau usah kita tarik on this level, 618-nya itu akan ada di 2505. Sih, 0618-nya di 2505. Jadi kita nanti bisa another buy position di sana. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini ada potensial nggak? Di sini ada buy scalping ya, tapi ini ada buy scalping only 2515, 2514, sebenarnya 10 pips saja. 2515, 2514, 2515, 2514. Zone 10 pips. Buy scalping. Kalau saya ubah ini menjadi M5, teman-teman pasti akan lihat hal yang sama seperti apa yang saya bahas. Sih. Up, drop, ketahan base, up, drop, ketahan base, up. If another places dia akan drop, dia akan ketahan base lagi, kita manfaatkan untuk scalping. Jika dia hajar drop ya teman-teman tinggal tunggu lagi di area bawahnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat banyak banget nih zone untuk sell-nya. Pertama zone di sini kan. Ini sell-nya di M5 nih. 1 zone, 2 zone. Sampai paling tinggi. Ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, ini adalah zone, ini dari awal aja ya. Dari awal di bawah sini ini 2518 sampai ke 2520, nanti di sini 2520 sampai ke 2523. Saran saya kalau misalnya kalian mau nge-sell, ya salah di area 2520-an aja. Sebenarnya di 2518, 519 bisa nggak? Bisa-bisa aja, tapi menurut saya kenapa nggak sekalian kita tunggu area lebih atas kan. 2520, 2523 itu menjadi area sell scalping. Ya, area sell scalping, sebatas scalping dulu aja. Kenapa cuma bisa scalping dulu aja? Ya, karena teman-teman harus nunggu sampai momentum yang bagus. Di mana sell nanti yang akan kita lanjutkan di area supply zone besar ini. Ingat, ini sudah berkali-kali di hit, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan there's a big potential, ini adalah kali kelima dia akan nge-hit area tersebut. Jadi kita akan manfaatkan ini, this level sebagai area kita untuk entry sell. Di berapa itu? Ini 2526 sampai 2528. Oke, 2526, 2528. Ya, teman-teman bisa perhatikan sendiri, ini 2526 sampai ke 2528. Menjadi area kita untuk masuk sell kembali. Ya, jadi untuk scalpingan ini areanya, scalpingan sell lebar banget ya teman-teman. Ini dari 2518 sebenarnya, dari 2518 tapi saya suruh teman-teman 2519, 2520 bisa sampai ke 2523. Hanya scalpingan aja. Nggak bisa teman-teman lebih dari scalpingan. Kenapa? Ya karena kita harus pastikan dia mampu mempertahankan pergerakannya untuk nggak nembus lebih tinggi daripada zona liquidity grab sebelumnya. Ini kan liquidity grab ketika pembukaan news kan, di 1915 ketika ADP kan. Jadi most probably ini akan menjadi salah satu area LQ grab yang akan dia makan sebelum nanti dia retracement terlebih dahulu. Begitu. Untuk buy scalping teman-teman lihat 2515, 2514, high risk 2506 below, lalu lanjut di 2496 dan medium risk masih sama seperti kemarin 2452, 2450. Nothing to be worry about karena untuk hari Jumat seperti biasa saya nggak cuma share di Grow Count tapi saya juga share di publik untuk untuk mapping yang saya buatkan. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan metode yang teman-teman jalankan. Semoga hari ini kalian bisa profit lagi dan sampai berjumpa di live selanjutnya ya.